Apakah anak presiden ini masih punya malu dengan tetap maju sebagai pendamping Prabowo Subianto? Assalamualaikum, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Mata Kiri, semoga yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Situasi politik terkini Ganjar Mahfud dan PDI Perjuangan masih memimpin. Melewati pekan pertama November 2023, seperti situasi terkini yang bisa kita cermati menatap Pilpres 2024 nanti, setidaknya ada 3 situasi yang mewakili setiap paslon yang akan bertarung dalam perebutan kursi RI 1 dan RI 2. Situasi yang mungkin bisa menjadi gambaran akan seperti apa jalannya Pilpres 2024 nanti, termasuk kemana arah angin kemenangan akan bertiup, kecuali ada peristiwa besar yang membuat arah angin berbalik. Situasi pertama melibatkan PDI Perjuangan dan paslon yang diusung, yakni Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Hasil survei dari Carta Politik yang terbaru masih menempatkan PDI Perjuangan di puncak klasemen elektabilitas partai dengan selisih cukup jauh dibandingkan Gerindra yang setia menjadi pengekor di peringkat kedua. Sementara persaingan cukup ketat dengan selisih masih dalam rentan yang cukup tipis menempatkan Ganjar Mahfud mengungguli Prabowo Gibran. Sedangkan Anies Imin yang kini rajin jualan isu Palestina masih belum mampu beranjak dari peringkat buncit. Ganjar pun terlihat sibuk berkeliling dan sesekali memberikan edukasi politik dalam acara-acara yang melibatkan dirinya menjadi narasumber, baik seorang diri maupun bersama dengan Mahfud MD. Meskipun belum bisa dibilang kampanye, tetapi kehadiran Ganjar Mahfud bisa mulai menyerap suara, juga membantu para pemilih baru membuat keputusan dengan memilih mereka. Situasi kedua yang melibatkan Mahkamah Konstitusi dan segala kontroversinya telah berubah menjadi badai yang coba dihentikan oleh kubu Prabowo Gibran. Sentimen negatif masyarakat diprediksi menguat, terutama setelah MK menyatakan para hakim MK bersalah dan melanggar etika. Juga sang paman dihukum dengan dicopot jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Namun Gibran yang tampak masih menikmati momen ilegal dengan lolos sebagai bakal calon wakil presiden lewat jalur Mahkamah Konstitusi karena putusan MK yang diwarnai pelanggaran berat, masih berupaya terlihat tenang sambil sesekali melawan lewat pernyataan yang terlihat ketus. Nadanya tidak biasa dan raut muka yang tampak tertekan. Soal Gibran, belum lama ini Denny Siregar juga mempertanyakan, apakah anak presiden ini masih punya malu dengan tetap maju sebagai pendamping Prabowo Subianto? Situasi terakhir datang dari kubu Anies Imin, di mana konsentrasi mereka agak terpecah gara-gara vonis cukup berat kepada Johnny G. Plate soal kasus korupsi yang melibatnya. Ingat, masih ada Syahrul Yassin Limpo yang menanti vonis pengadilan juga. Plus sepinya pemberitaan yang kudu dicarikan solusinya karena bisa jadi kini publik bertanya-tanya, loh, Anies Imin jadi ikutan Pilpres 2024 ya? Kirain nggak jadi, sepi amat beritanya. Belakangan ini sejak perang Israel Hamas memanas, sang paslon yang memang suka sama hal-hal semacam ini lantas mencoba menjual ide atau gagasan terkait pembelaan terhadap Palestina. Mungkin suatu saat dia tertarik menjadi kepala daerah atau mengisi jabatan politik di sana.
Sampai lupa kalau kontestasi politik untuk mencari kandidat RI 1 bukan pemimpin di negeri asing. Mungkin untuk berjualan program atau visi misi sebagai capres dan cawapres RI, mereka kurang piawai, kalah sama materi dan gagasan yang disampaikan Ganjar Mahfud. Jadinya cari ide atau gagasan yang out of the box. Kok nggak belajar dari Prabowo? Belajar apa? Wong kubu sono juga cuma bisa mengulang kata-kata terkait program Jokowi kok. Jadi mari nikmati dan ikuti saja drama politik selama seminggu ke depan karena tampaknya semakin menarik. Meskipun saya yakin secara elektabilitas masih akan sama, kecuali ada peristiwa besar yang membuat posisi Ganjar Mahfud dan PDI Perjuangan goyang sampai turun peringkat klasemen elektabilitas paslon dan partai. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pantau terus channel ini agar terus mendapatkan berbagai informasi menarik dan tentunya informasi terbaru dan anti-hoax. Akhir kata, saya Mata Giri pamit undur diri. Salam hormat. Salam NKRI harga mati. Wassalam.